Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada waktu yang indah ini, amin. Amin. Haleluya. Di mana saat-saat yang indah yang sudah ditetapkan Allah bagi kita sebelum dasar dunia ada, di mana anak-anak Jawali sedang berkerumun untuk menikmati dan segar yang disajikan di akhir zaman ini, yang dibawakan oleh seorang pembawa pesan Malaikat 4, 5 dan 6. Haleluya, Waspola 7. Dan semuanya itu adalah rencana dan programnya Tuhan sesuai dengan tertulis Amos 3:7. Karena dia tidak dapat berbicara kepada semua orang tanpa melalui hamba-hambanya itu para nabi. Dialah yang membawa pesan yang gembira, jalan pesan keselamatan, jalan yang benar di akhir zaman ini bagi kita. Haleluya. Janganlah menyimpang daripada jalan yang tertentu, yang sudah ditentukan, dan janganlah meninggalkan satu iota pun pesan yang dibawakan oleh nabi tersebut, yang disampaikan oleh Kristus baginya untuk dibagi-bagikan bagi kita, untuk supaya kita mengerjakannya. Dan inilah tepat saatnya untuk bertindak. Haleluya. Jangan bermain-main lagi, jangan berlambat-lambat lagi. Tentukan bahwa minyak Roh Kudus ada di dalam palungan kita. Amin. Haleluya. Karena kita tahu bahwa dulu Elohim, dia adalah seorang saja. Tidak ada seorang pun yang menyembah Elohim. Haleluya. Tetapi dia adalah seorang Bapa, dan dia tidak dapat disembah kalau memang tidak ada penyembah. Haleluya. Itulah sebabnya dia menciptakan manusia untuk supaya ada menyembah dia. Dan juga menciptakan malaikat-malaikatnya untuk supaya ada menyembah dia. Haleluya. Dan dia adalah seorang penyembuh. Dan dia tidak bisa disebutkan seorang penyembuh kalau tidak ada seorang yang sakit. Itulah sebabnya manusia harus jatuh ke dalam penyakit. Karena tubuh semuanya harus diubahkan. Karena tubuh kita ini diambil dari tanah. Material tubuh kita ini diambil dari tanah. Jadi kita harus merasakan lapar, merasa sakit dan merasa flu dan lain sebagainya. Banyak keluh kesah dan lain sebagainya yang kita dapati di muka bumi sementara waktu. Tetapi ketika tiba saatnya nanti, maka semuanya itu akan berakhir. Haleluya. Dan kita akan sama seperti Kristus, mengalami hal yang sama, yang tidak memikirkan hal-hal tentang kehidupan sehari-hari, memikirkan masalah, persoalan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masih berada pada saat ini di bumi ini, pertanggungjawaban sangat banyak. Itulah sebabnya perlu kita miliki tugas-tugas yang sangat banyak. Bagaimana kalau tidak ada tugas diberikan kepada seseorang, padahal dia adalah seorang penanggung jawab yang penuh? Haleluya. Jadi kita sangat membanggakan kalau banyak tugas-tugas yang diberikan Kristus bagi kita di akhir zaman ini untuk kita lakukan. Untuk supaya kita sampai ke tanah perjanjian secara rohani. Seandainya Kristus tidak memberikan sebuah tugas untuk kita hendaki di akhir zaman ini, di dalam hidup kita ini, dan kita bisa menunjuk siapakah kita sebenarnya. Haleluya. Kalau banyak tugas, banyak beban, berarti kita adalah seorang laskar-laskar Kristus, pejuang keras, untuk meraih kemenangan tersebut. Menjadi seorang pemenang. Haleluya.
Kenapa? Karena seorang yang sudah diadopsi harus lolos dari sebuah pekerjaan yang berat. Haleluya. Karena dia sedang memberikan tutor kepada kita, seorang guru yang benar-benar tidak lari daripada ajaran, daripada firman tersebut. Tutor artinya seorang guru. Kalau ada seorang murid yang tidak taat, ya, dia memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan, padahal dia tidak taat untuk mengerjakannya, dia tidak setia, dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Bagaimana mungkin bisa dia ditetapkan dan ditempatkan di suatu posisi? Tetapi ketika dia adalah seorang anak yang taat kepada gurunya, maka suatu saat nanti ketika ketika dia diadopsi, ya, ditempatkan, diposisikan di suatu tempat, berarti dia sudah lolos daripada pekerjaan-pekerjaan yang berat tersebut. Haleluya. Ujilah dia dengan firman. Itulah sebabnya Kristus datang sebagai guru. Itulah sebabnya Musa, ya, seorang utusan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir, menyeberangi sungai Yordan. Tetapi untuk membawa sampai ke tanah perjanjian dan membagi-bagikan tanah kepada bangsa Israel adalah seorang Yosua. Jadi ketika Roh Kudus turun kepada kita, ya, Roh Kudus akan memberikan 9 karunia. Ada yang mendapatkan, ya, memiliki karunia penyembuhan, penglihatan, ya, dan berbahasa roh dan lain sebagainya. Dan Roh Kudus membagi-bagikan kepada orang-orang percaya. Yang harus miliki yang satu tidak boleh dimiliki yang satunya. Dan kita mendapatkan dan kita mengetahui bahwa Yosua ketika sampai ke tanah perjanjian, dia memberikan kepada saudara-saudaranya. Tanah dibagi-bagikan kepada mereka. Karena Yosua adalah perambang Roh Kudus. Musa adalah perambang Yesus Kristus, menyeberangi dari sungai Yordan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya kitab Yosua paralel dengan kitab Efesus. Kita akan memahami dan mengerti dan mengetahui semuanya itu. Itulah sebabnya firman tidak dapat ditafsir dan tidak bisa bersandar kepada pengertian diri sendiri tanpa seorang utusan yang memberitakan semuanya itu. Haleluya. Menyimpang dari jalan kita seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, bagaimana seorang yang jahat, yang seorang pencuri, dia mencuri emas dan pakaian orang Babil itu, dan dia menanamnya di bawah, ya, di bawah kemah yang sangat dalam itu. Dia ditanam begitu, ya, begitu dalam supaya tidak didapatkan oleh orang lain. Tetapi Yosua mengerti dan tahu pasti ada yang salah. Menyimpang dari jalan, ya, menyimpang dari pengajaran seorang tutor yang baik. Haleluya, menyimpang daripada pengajaran Roh Kudus, dia akan mendapatkan akibatnya dan dia mati. Haleluya, karena sudah meninggalkan firman. Tetapi setelah itu peperangan berlangsung kembali, maka semua dipulihkan. Siapa yang memulihkan adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya akhir zaman ini ada pemulihan. Aku akan memulihkan apapun yang sudah rusak, apapun yang sudah dimakan oleh belalang-belalang tersebut, si perusak tersebut. Ya, Allah berjanji aku akan memulihkan. Dan dengan cara itulah dan dengan jalan itulah kita sampai ke tanah perjanjian tersebut. Haleluya. Jadi kalau kita bisa membantu orang-orang
Dan kita bisa memiliki begitu banyak tantangan dan rintangan dan masalah dan lain sebagainya. Dan kita mempertanggungjawabkan semuanya itu. Dan pekerjaan-pekerjaan kita tuntaskan dengan pikiran yang sehat. Ya, berarti kita seharusnya bangga. Kenapa bangga? Karena tidak ketepatan Tuhan memberikan tugas-tugas yang seperti itu kepada umatnya, kepada mempelainya. Bagaimana kalau tidak ada tugas? Contohnya seorang sekolah pergi untuk bersekolah ke sana, lalu sampai ke sekolah, duduk, udah sampai jam 1, pulang. Sedikit pun ya, satu coretan pun nggak ada, satu tulisan pun nggak ada diberikan guru tugas untuk dia. Maka apa yang harus dikerjakan? Pekerjaannya sia-sia. Pergi ke sekolah adalah sia-sia. Haleluya. Tetapi kalau diberikan begitu banyak tugas, berarti gurunya sudah tahu bahwa dia adalah seorang yang pintar dan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Haleluya. Dan kalau ada contohnya seorang tetangga, ya, yang bisa diandalkan oleh tetangga-tetangga yang lain, sebentar ya ada yang diminta, ya, sebentar ada minta bantuan dan lain sebagainya, berarti sudah diyakinkan bahwa dia mampu untuk melayani semuanya itu. Haleluya. Hal yang sama juga dengan Kristus. Sebentar orang berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku. Ada yang berdoa yang lain lagi, Tuhan jauhkanlah daripada kami bahaya persoalan dan lain sebagainya. Berikan mata pencaharian. Semua orang berdoa meminta memohon kepada Kristus. Apakah dia sanggup melayani semuanya itu? Dia sanggup melayani semuanya itu. Haleluya. Itulah sebabnya banggalah menjadi seorang guru. Banggalah menjadi seorang ya penanggung jawab yang penuh, yang begitu banyak masalah, tantangan, rintangan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang seperti itu, ya, kalau tidak bisa seperti itu, maka dia tidak akan dicari-cari oleh siapapun. Tetapi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu, maka dia akan dicari-cari orang. Haleluya. Itulah sebabnya kalau mau pintar anaknya, pasti mencari seorang tutor yang sangat baik. Untuk supaya anaknya pun bisa nanti seperti gurunya. Itulah sebabnya kita tidak jauh daripada Kristus. Kristus ya adalah tutor kita. Roh Kudus adalah pengajar kita, dia adalah tutor kita. Supaya Kristus menginginkan supaya kita sama seperti Kristus. Itulah yang dia inginkan. Kristus menderita, kita pun harus menderita. Kristus disingkirkan, kita pun gak jadi masalah disingkirkan. Demi keselamatan kita. Semuanya itu adalah menuju kepada kesempurnaan. Semuanya itu menuju kepada kekekalan. Haleluya, glory. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan segera dan kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Samuel. Ini ayat yang pertama. Semuanya berkaitan kalau satu dengan yang lain. Ayat-ayat firman ini. Satu Samuel 12 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat 19. Sorry. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangsa itu menolak ya mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Silakan duduk.
Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan berkata, tidak harus ada raja atas kami. Dan di Samuel 1 ayat 12, 1 Samuel 12 ayat 3, di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah aku ambil? Keledai siapakah yang telah aku ambil? Siapakah yang telah aku peras? Siapakah yang telah aku perlukan dengan kekerasan? Tidak pernah dia perlakukan dengan kekerasan. Dari tangan siapakah telah aku terima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepada kamu. Itulah perkataan Samuel. Dan kita lihat di Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ini adalah sebuah pembuktian yang benar yang tertulis dalam Alkitab. Bangsa itu menolak Samuel. Kenapa menolak Samuel? Mereka menginginkan seorang raja untuk mengganti Samuel karena Samuel sudah tua. Dan Tuhan tidak pernah berkata kepada bangsa itu, udahlah ganti aja Samuel. Dia kan sudah tua. Dia nggak bisa sanggup lagi untuk membawa kalian untuk berperang. Nggak sanggup lagi dia untuk memimpin kalian. Ganti aja lah. Ini perkataanku. Gak pernah Allah mengatakan demikian. Tetapi mereka datang oleh karena keinginan mereka. Dan apa yang ada di benak pikiran mereka, itulah yang mereka sampaikan kepada Samuel tanpa ada perintah dari Allah. Bisakah Israel keluar dari Mesir tanpa ada perintah dan seorang utusan yang diutus yang bernama Musa? Tidak akan bisa. Jangan mimpi, tidak akan bisa. Seperti seorang yang di perkemahan itu, yang melakukan kejahatan, dia mencuri. Untuk apa dia mencuri? Dia menginginkan harta. Ada sesuatu yang masalah di situ. Sehingga saudara dari bagian mereka mati berperang. Haleluya. Jadi menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, bersandar kepada pemikirannya sendiri, akibatnya akan menimbulkan kematian secara rohani. Haleluya. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 8 yang 46 tadi? Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kalau memang dia mengucapkan atau menyampaikan pesan, yaitu firman yang benar, mengapa mereka tidak percaya kepadanya? Kalaupun mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi percayalah kepada perkataan-perkataannya. Tetapi mereka juga tidak percaya. Haleluya. Tetapi kita ingatlah, bukan semua. Bukan semua. Yesus tahu dan menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus dan kepada perkataannya. Tetapi, makanya saya bilang tadi sebagian, bukan semuanya. Orang Israel, orang Yahudi tidak percaya supaya genap firman Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang Farisi dan Saduki? Haleluya. Kembali kepada adopsi. Kembali kepada Efesus 1 ayat 4. Sudah ditentukan, dipredestinasi, ada penentuan. Dan kita baca lagi di
Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saya sudah terlebih dahulu mengatakan tadi, ya, bukan berarti semua. Tetapi itu harus dilakukan untuk mengenakan firman Tuhan, sehingga Yesus pun disalibkan. Tetapi sebagian ada yang tidak percaya kepada Yesus dan kepada perkataannya. 400 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Berbagai macam mujizat yang dibuat oleh Musa, mereka juga tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ada tertulis bahwa Allah sedang mengeraskan hati Firaun. Haleluya. Biar kita melihat ini. Tugas yang sudah diberikan Allah untuk mereka harus laksanakan. Apapun yang terjadi laksanakan. Kalau Tuhan sudah menentukan, kalau Tuhan sudah memilih dia untuk melaksanakan tugas, melakukan tugas, mau membunuh, mau apapun, semua kehendak Allah. Pernahkah Musa membunuh di tanah Mesir? Dia membunuh. Siapakah Yunus? Adalah seorang yang lari dari hadirat Allah. Haleluya. Semuanya itu rencana Allah. Kalau sudah ditentukan, ya, kalau sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, apapun masalahmu, Tuhan akan benarkan. Haleluya. Itulah sebabnya menuju kepada kesempurnaan. Tetapi lihatlah jalanmu. Dari mana kita awalnya berjalan? Menuju kemana kita? Di manakah kita sedang berbuat kesalahan? Haleluya. Jangan pula dari pertama masih sedikit berbuat salah. Semakin tua udah semakin banyak, gak jelas. Tetapi kalau ya kadang-kadang membuat kesalahan, ya, sesekali ada suatu maksud dan kita melihatnya. Di baliknya itu apa? Haleluya. Dibenarkan. Kita melihat, kita mengingat Petrus yang sedang berbohong. Yesus membenarkan. Tetapi kita melihat semuanya itu. Ada tangga-tangganya. Ada tahap-tahapnya. Haleluya. Kenapa Musa membunuh? Kenapa kenapa Yunus lari dari hadirat Allah? Dan itulah yang perlu kita lihat. Dan di Keluaran 3:8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Parisi, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Dan juga di Keluaran 3:17 dikatakan, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sementara di Keluaran 13 ayat 9 dikatakan, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Kita lihat ini. Ini berbicara tentang adopsi. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.
Kalau kita melihat, kita menyadari, yang pertama penghuninya di tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa yang tinggal diam di sana. Sedang menanami anggur, ya, sedang menanami dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mereka usahakan dan mereka tanami di sana. Seharusnya mereka lah pemilik tanah tersebut. Haleluya. Kalau kita lihat. Tetapi itu bukanlah milik mereka. Ini berbicara tentang warisan. Kalau Tuhan sudah memberikan tanah warisan bagi bangsa ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa bangsa yang lain untuk mengambil tanah tersebut. Haleluya. Tetapi kita lihat kenapa mereka tinggal di sana selama 400 tahun. Haleluya. Kenapa? 400 tahun mereka tinggal di sana. Semuanya itu adalah rencana Tuhan. Mereka diperbudak, mereka dianiaya dan lain sebagainya. Mereka menderita di sana. Kenapa menderita di sana? Karena tanah itu bukan lahan milik mereka. Ya tentu mereka menderita di sana. Bagaimana mungkin kalau kita tinggal di rumah orang lain sampai 1 minggu? Bagaimanapun pasti ada kegelisahan. Padahal itu rumah mewah, ya. Mau ngambil minuman dari kulkas ada, mau pasang AC dan lain sebagainya ada, mau ya kursi-kursinya begitu baik, semuanya baiklah yang ada di rumah tersebut. Tetapi karena itu bukanlah milik kita, kita pasti gelisah di sana. Kalaupun rumah kita sedang sederhana atau darurat pun itu tidak ada masalah. Yang penting kita senang di sana. Karena itu adalah milik kita. Haleluya. Kenapa kita gelisah di dunia ini? Gak ada ketenangan. Haleluya. Capek terus bekerja setiap hari. Berpikir ke sana dan lain sebagainya, ya. Karena ini bukanlah tempat tinggal kita selamanya. Ini adalah tempat tinggal sementara waktu. Haleluya. Dan hal yang sama juga dengan mereka. Itulah sebabnya ketika Allah melihat bangsanya sedang menderita dianiaya, sudah sesuai dengan rencana Allah dan penentuannya yang sudah ditentukan mereka di sana selama 400 tahun, dan Allah mengutus seorang utusan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Kita melihat dari zaman Abraham, ya, sampai zaman Yesus Kristus sudah ribuan tahun. Haleluya. Kristus belum datang. Dan sudah dituliskan di kitab Kejadian. Ya. Sudah dituliskan di kitab Mazmur. Penebus akan datang. Tetapi masih di perjanjian lama. Ketika seorang bayi lahir, oh mungkin ini yang sudah dijanjikan itu. Orang-orang sedang menantikan. Padahal jauh daripada itu. Haleluya. 2000 tahun lebih. Barulah Yesus Kristus, ya, turun menjadi manusia. Lahir dari seorang perempuan. Untuk membawa damai, menebus dosa dan kesalahan. Rencananya apa? Miliknya yang sedang berada di muka bumi akan kembali kepadanya. Itulah rencananya. Haleluya. Dan datanglah dia
Ya, untuk menebus dosa manusia, menyeberangi sungai Yordan. Haleluya. Setelah dosa ditebus, dia pergi kembali ke tempatnya dari mana dia berasal. Lalu dia mengutus Roh Kudus. Haleluya. Setelah Musa membawa bangsa keluar, ya, dan Yosua di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, membagi-bagikan tanah tersebut bagi keluarga yang sudah juga ditentukan Tuhan. Haleluya. Itu semua melalui proses. Sebab aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke sungai, negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini berbicara tentang rohani. Ini berbicara tentang fisik di Keluaran 38 dan dan perlambangnya menjadi berbicara tentang rohani. Haleluya. Berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kenapa dikatakan baik Yahudi, di luar Yahudi, ya, bangsa kami dan lain sebagainya? Kenapa dikatakan itu dikumpulkan di satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Apakah Mesir? Kita sudah tahu apakah arti Mesir. Haleluya. Kita sudah tahu apakah arti padang gurun. Mesir adalah perbudakan di mana tidak ada kehidupan di sana. Padang gurun adalah di tempat latihan, ya. Di sanalah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat secara rohani. Bukan mudah untuk meraih kemenangan, bukan mudah untuk menuju ke surga. Haleluya. Bukan cukup 1, 2, 3 ayat firman Tuhan dibaca, dilakukan. Tetapi apa firman yang sudah disampaikan, yang dibawakan kepada mempelai wanita di akhir zaman, semuanya itu harus dilakukan. Haleluya. Punya iman, Tuhan akan tambah-tambahkan semuanya itu. Ketujuh anak tangga tersebut, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Kita tidak akan bisa menambahkan itu. Bagaimanapun kekuatan kita tidak bisa menambahkan. Sedangkan pemiliknya pun Allah sendiri, Kristus sendiri. Dia yang menambahkannya kepada kita. Kalau bisa kita menambahkan, udah semua orang bisa menambahkan. Haleluya. Keluaran 13 ayat 9, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir, bukan dengan tangan yang lemah. Haleluya. Berarti secara rohani Tuhan sudah memberikan tangan yang gagah kepada kita, untuk supaya kita bisa dapat bekerja keras. Kenapa dikatakan tangan yang gagah? Karena tanganlah yang bekerja. Enggak kepala yang bekerja, kepala yang berpikir, tetapi tangan yang kuat yang harus bekerja. Memegang cangkul, parang, ya, tongkat dan lain sebagainya. Haleluya.
Ini berbicara tentang rohani. Selanjutnya dan kita ya sudah tahu sebelum kita membaca ayat yang lain, kita sudah tahu bagaimana tentang perlambang-perlambang di perjanjian lama. Dan kita sudah tahu siapa yang sesungguhnya Boas, Ruth, dan Naomi. Perjanjian lama membawa perjanjian baru dan menerangkan semuanya itu tentang perjanjian baru. Tanpa ada perjanjian lama, maka perjanjian baru tidak akan bisa sempurna. Tanpa ada perjanjian lama, maka perjanjian baru tidak akan bisa sempurna juga. Haleluya. Antara Allah dan Kristus, Kristus adalah anak sendiri. Ya, Roh Kudus adalah anak sendiri. Sehingga Allah pun menjadi daging sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu dia akan bisa dipisahkan dan itu adalah satu. Haleluya. Jadi Naomi adalah perlambang perjanjian lama dan Ruth adalah perlambang perjanjian baru. Haleluya. Dan firman yang hidup adalah orang-orang percaya atau mempelai wanita di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa perjanjian lama, perjanjian baru ini adalah Boas. Tetapi Ruth ada di dalam Boas. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tentang perjalanan Naomi, Ruth untuk pergi ke tanahnya sendiri? Dari mana? Ya, dari mana Naomi berasal? Artinya Naomi adalah istrinya. Siapa istrinya Naomi? Siapa suaminya Naomi? Elimelek. Haleluya. Dari mana dia berasal? Dari Kanaan. Ya, tapi kan kenapa dikatakan bahwa Naomi itu dari sana? Karena dia adalah milik Elimelek. Haleluya. Ruth siapa yang sesungguhnya? Dia adalah bangsa kafir. Ruth adalah bangsa kafir penyembah berhala. Tetapi kenapa dia harus pergi ke sana? Ke kampung halamannya. Sebenarnya ke kampung halamannya bukan ada di Kanaan. Tetapi karena dia sudah menyatu, sudah bagian daripada Boas. Sedang suaminya Orpa dan Ruth adalah Kilion dan juga Mahlon dan Kilion, ya. Mahlon dan Kilion adalah orang Kanaan. Tetapi karena mereka adalah bagian daripada si laki-laki, karena kita adalah bagian daripada Yesus Kristus, ya tentu kita akan kembali kepada Kristus. Karena kita adalah miliknya. Haleluya. Dan apa yang sedang terjadi antara Ruth dan Boas, orang yang sudah disahkan, diadopsi, ya, menjadi milik Boas. Apapun yang dimiliki Boas menjadi miliknya Ruth. Haleluya. Apakah itu disahkan di depan tua-tua, di depan rakyatnya sendiri, di depan semua orang?
itu disahkan, diumumkan, karena dia sudah ditebus dan menjadi miliknya dan dimeteraikan, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Itu sah, resmi. Haleluya. Seperti itulah kita dengan Kristus. Orang-orang yang percaya yang sudah diadopsi tidak akan bisa lagi digeser. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4, aku sudah memilihmu sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Karena adopsi adalah artinya adalah penetapan atau penetapan posisi. Ya. Haleluya. Itulah sebabnya kita sudah memiliki roh adopsi. Haleluya. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4, 5 atau 5 dan juga Efesus 1 ayat 5 ya sampai 6. Hal yang sama juga dengan Efesus 1 ayat 4. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dan kita lihat di Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti laut, ya, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kita lihat ini, berarti nggak bisa diukur siapapun, kan? Kasih Kristus tidak akan bisa diukur oleh siapapun. Dan itulah sebabnya meneguhkan di Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Haleluya. Glory. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Haleluya. Yakin dan percayalah, karena Tuhan selalu melindungi dan menyertai orang-orang percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Karena kekuatan ada di tangan Allah. Rentannya juga tidak akan bisa gagal. Ngapain pula berpikir yang lain-lain? Bagaimana mungkin aku sanggup, Tuhan? Ya, bagaimana mungkin aku sampai ke sana, Tuhan? Bagaimana mungkin kami bisa meraihnya? Manusia-manusia raksasa sudah tinggal diam di sana, Tuhan. Sudah beratus tahun. Kami sudah ada 400 tahun di Mesir. Haleluya. Abraham sudah meninggal. Yakub sudah meninggal. Kita mengingat, ya, kenapa ditinggalkan Kanaan? Ditinggalkan oleh Abraham. Bukan ditinggalkan. Dia sudah mati. Bagaimana dengan Yakub? Kenapa Yakub meninggalkan tanah Kanaan? Karena pada waktu itu ada kelaparan di tanah Kanaan. Sehingga mereka pun berangkat bersama anak-anaknya dan juga istrinya pergi ke Mesir. Haleluya. Di manakah meninggal Yakub? Di manakah meninggal Yusuf? Di Mesir. Itulah sebabnya dia berjanji sampai memukul paha anaknya. Engkau akan membawa tulang-tulang kami dari sini. Haleluya.
Karena itu adalah perkataan orang-orangnya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga satu orang pun, ya, atau semua pun orang Mesir tidak akan bisa menahan itu sedikit pun. Semuanya akan dibawa pulang ke tanah yang sudah diwariskan Allah kepada mereka. Haleluya. Tuhan sudah berjanji, ya, satu biji pun rambut mempelai wanita, rambut orang percaya tidak akan bisa hilang. Semuanya akan kembali utuh. Apa yang sudah diberikan Tuhan tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Haleluya. Karena itu adalah milik orang-orang percaya, orang-orang percaya. Haleluya. Glory. Jadi kita sudah tahu, ya, berbicara tentang Boaz dan Naomi dan Ruth tadi. Jadi itulah yang luar biasa rencananya Allah, ya. Dan tidak akan bisa menebus itu selain kerabat sendiri. Penebus kaum kerabat yang terdekat bagi kita adalah Kristus. Haleluya. Penebus kaum kerabat yang terdekat pada Ruth adalah Boaz. Haleluya. Jadi kita sudah tahu bahwa Paulus memberitahu orang Romawi itu, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itulah sebabnya harus memiliki iman. Jikalau mempunyai cukup, ya, iman bagi diri sendiri untuk selamat, punya cukup dengan iman, yang punya anak-anak laki-laki dan perempuan, seisi rumah akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah, dan mereka berada di sana, kata Yesaya. Dan semua keturunan mereka bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak akan terluka ataupun binasa di segenap gunungku, kata Allah yang kudus. Haleluya. Mereka tidak akan terluka ataupun binasa di segenap gunungku, ya, yang kudus. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kita memperhatikan Musa, ya, bahwa pembuat mujizat yang besar itu yang membawa Israel menjadi menjalani tanah itu dan membawa mereka ke tanah perjanjian itu, ya. Tetapi tidak, kita perhatikan, ya, tetapi tidak menempatkan warisan mereka kepada mereka. Musa tidak pernah menempatkan warisan mereka bagi mereka. Karena Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya Yosua adalah perlambang roh. Hanya roh yang bisa menempatkan kita, memberikan karunia-karunia kepada kita. Dan Roh Kuduslah yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Haleluya. Itulah sebabnya Roh lah yang membawa kamu kepada keseluruh jalan kebenaran. Haleluya. Jadi itulah Musa tidak memberikan kepada mereka warisan mereka. Dia memimpin mereka sampai ke tanah itu. Tetapi kita lihat Yosua membagi-bagikan tanah kepada bangsa itu. Dan Kristus memimpin gereja ke tempat di mana milik mereka sudah dibuat bagi mereka. Sudah diberikan kepada mereka. Haleluya, menyeberangi sungai Yordan yang sudah seperti saya katakan. Tetapi Roh Kudus adalah seorang yang mendapatkan gereja pada tempatnya. Haleluya.
Artinya Yosua di zaman ini menempatkan gereja pada tempatnya, memberikan kepada masing-masing karunia-karunia, tempat-tempat posisi, dan dia adalah suara Allah yang berbicara kepada yang di dalam manusia bahwa Kristus sudah menyelamatkan, ya. Kristuslah yang menyelamatkan kita seperti yang sudah saya katakan tadi. Musa lah yang menyelamatkan, membawa mereka keluar dari Mesir. Membelah laut, ya, membuat 10 tulah. Musa yang melakukan semuanya itu. Musa yang memerintahkan, oleskanlah, karena begini perkataan Allah, oleskanlah darah di ambang pintu semua, supaya kita selamat. Semua perintah-perintah melalui Musa. Musa lah yang menyampaikan semuanya. Haleluya. Jadi kita memahami semuanya ini. Inilah indahnya rencana Tuhan dan programnya Tuhan. Dari mana kita tahu ini? Haleluya. Siapa yang tahu? Perlapan siapa ke Yosua? Perlapan siapa ke Musa? Haleluya. Dan Allah tidak mau menghakimi. Kristus tidak mau menghakimi siapapun kalau tanpa terlebih dahulu membuat sebuah jalan keselamatan. Bagaimana mungkin seorang anak dicambuk dan dipukul, ya, karena tidak tahu membaca, padahal orang tuanya tidak pernah mengajari? Itu salah. Haleluya. Alias sama juga seperti membawa kereta, mobil, dan lain sebagainya. Masa marah bagi orang yang tidak pernah diajari bawa mobil dan kereta? Alias sama juga dengan rohani. Kolose 1 ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Haleluya, kepada orang-orang kudusnya. Siapakah penaat? Kalau tidak penaat, tidak mau diajari dan tidak mau belajar, jangan diharap dia bisa atau mau diadopsi. Haleluya. Namanya orang tidak penaat. Tetapi kita lihat yang sudah berabad-abad sudah tersembunyi dan disembunyikan. Artinya terselubung, masih terselubung. Tetapi suatu saat akhir zaman ini semua dibukakan. Semua misteri sudah dibukakan bagi kita. Sehingga kita pun mengerti dan tahu. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Sederhana. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit dalam Alkitab. Karena firman Tuhan adalah sederhana. Kenapa sederhana? Karena sudah disingkapkan di akhir zaman. Tetapi ini disembunyikan bagi orang bijak dan diperlihatkan dan dibukakan, diberitahukan kepada orang-orang yang kecil. Yang mau belajar, yang mau merendah, dan mau diajar. Sedangkan tutor kita adalah Roh Kudus. Haleluya. Glory. Kalau mau diajari, firman Tuhan sederhana. Tidak mau diajari, ya terjadilah penafsiran, terjadilah meraba-raba dan lain sebagainya. Seperti orang buta, tidak mengerti dan tidak tahu dan tidak tahu, ya, jalan apa yang sedang dia jalani. Namanya yang sudah meraba-raba.